Madrid berhasil melaju ke babak 8 besar Liga Champions setelah mengalahkan RB Leipzig dengan selisih tipis agregat 2-1. Namun pertanyaannya, apakah mereka benar-benar siap ke babak selanjutnya? Padahal di babak pertama Madrid terlihat kesulitan menciptakan peluang yang berbahaya meski melawan tim sekelas RB Leipzig. Keadaan ini meninggalkan para Madridista dengan keraguan besar. Sementara dalam keheningan, impian tentang kedatangan Mbappe mulai mencuat, meski tampaknya mustahil. Apakah Madrid akan bangkit mengerikan kembali dengan DNA Raja Eropa yang mereka miliki? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Real Madrid telah memastikan diri melaju ke babak 8 besar Liga Champions setelah berhasil mengalahkan RB Leipzig dengan agregat 2-1. Setelah memenangkan pertandingan pertama dengan skor tipis 1-0 di Jerman, Los Blancos kemudian menjamu RB Leipzig di Santiago Bernabeu pada Kamis 7 Maret ini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun demikian, Madrid hanya mampu bermain imbang 1-1. Pertandingan tersebut menjadi ketat sejak awal hingga akhir. Anak-anak asuh Carlo Ancelotti baru bisa membuka kebuntuan pada menit ke-65 melalui gol Vinicius Junior yang memanfaatkan assist dari Jude Bellingham. Namun kegembiraan Madrid tidak berlangsung lama ketika Willy Orban berhasil menyamakan kedudukan hanya 3 menit berselang. Meskipun demikian, skor 1-1 tetap bertahan hingga peluit panjang berbunyi, menjadikan Real Madrid berhak melangkah ke babak selanjutnya dengan keunggulan agregat. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi Los Blancos untuk terus melangkah di kompetisi elit Eropa ini. Meskipun berhasil melaju ke perempat final Liga Champions, Real Madrid harus menghadapi kenyataan bahwa performa mereka belakangan ini mengkhawatirkan. Meski kemenangan besar 4-0 atas Girona di La Liga pada 10 Februari lalu menunjukkan potensi tim, Madrid belum mampu konsisten dalam penampilannya. Dalam 2 bulan terakhir, Madrid mencatatkan 3 hasil imbang dalam 4 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Bahkan dari 2 kemenangan yang mereka raih setelah mengalahkan Girona hanya selisih 1 gol. Meskipun demikian, yang terpenting bagi Madrid adalah mereka berhasil melangkah ke perempat final Liga Champions. Ini menunda kekecewaan keseluruhan mereka dalam kompetisi ini sebelumnya, seperti yang terjadi pada tahun 2022. Kini, para penggemar dan pengamat akan menantikan apakah Real Madrid dapat mengatasi tren yang mengkhawatirkan ini dan kembali menampilkan performa yang mengesankan di panggung Eropa. Dengan talenta dan pengalaman yang dimiliki skuad Madrid, harapan tetap tinggi untuk prestasi lebih lanjut di kompetisi bergengsi ini. Pembicaraan tentang kebutuhan Real Madrid akan striker kelas dunia semakin membesar setelah sejumlah pertandingan yang memberikan gambaran mengapa hal tersebut sangat penting bagi tim. Dalam beberapa pertandingan terakhir, seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan RB Leipzig, terlihat bahwa Real Madrid butuh meningkatkan kekuatan serangan mereka. Jude Bellingham meskipun memiliki momen inspiratif, seringkali terisolasi di lapangan, menunjukkan kesulitan dalam memberikan dampak besar di area akhir lapangan. Kehadiran pemain seperti Kylian Mbappe yang mengguncang panggung Liga Champions dengan 2 golnya untuk PSG kemarin menjadi impian bagi pendukung Bernabeu. Namun transfer striker tersebut kemungkinan akan terjadi pada musim panas, sehingga Real Madrid harus mencari cara untuk mengoptimalkan fokus serangan mereka dengan pemain yang ada. Mencetak gol melalui Vinicius Junior adalah contoh bagaimana momen inspiratif dapat mengubah arah permainan. Namun Madrid perlu konsisten dalam menciptakan peluang dan menekan lawan untuk menjadi pesaing serius dalam merebut gelar Liga Champions UEFA. Dengan reputasi mereka yang megah dan ambisi untuk memenangkan gelar ke-15 Liga Champions, Real Madrid harus meningkatkan performa mereka secara konsisten dan menemukan cara untuk mengeksploitasi peluang di lapangan. Hanya dengan meningkatkan kekuatan serangan mereka, Madrid dapat menjadi kekuatan utama dalam kompetisi Eropa dan meraih gelar yang mereka idamkan. Carlo Ancelotti mengakui bahwa Real Madrid tampil buruk dalam pertandingan imbang 1-1 melawan RB Leipzig dalam babak 16 besar Liga Champions. Menyebutnya sebagai pertandingan buruk yang harus dijadikan pembelajaran meski unggul agregat 2-1. Ancelotti menyatakan,
Itu adalah pertandingan yang buruk dengan intensitas yang rendah. Aspek psikologis mengkondisikan permainan kami. Kami bermain melawan lawan yang berkualitas, yang bermain tanpa beban, dan kami mengerem dari awal hingga akhir. Kami menderita, namun yang penting adalah mencapai perempat final dan kita di sana. Meski gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran di babak pertama, Ancelotti melakukan pergantian pemain di paruh pertama dengan memasukkan Rodrigo untuk menggantikan Eduardo Camavinga dengan harapan meningkatkan tekanan. Ancelotti menambahkan, ini jelas bukan malam yang bagus, ini salah saya. Terkadang di Liga Champions hal ini bisa terjadi. Itu terjadi pada kami saat melawan Chelsea di kandang pada April 2022. Namun terkadang pertandingan yang buruk bisa membuat Anda tersingkir. Meski kritik terhadap penampilan tim, Madrid tetap melaju ke perempat final Liga Champions dan memimpin di La Liga. Ancelotti menekankan perlunya tim untuk berkembang dan mengakui bahwa kritik atas penampilan mereka adalah wajar. Antonio Rudiger, bek Madrid, juga mengakui bahwa tim mereka bermain di bawah standar. Kami hanya ceroboh, lambat, tanpa intensitas di Liga Champions. Anda bisa dapat hukuman karena ini. Kami tidak menemukan jawaban yang tepat hari ini. Anda harus aktif selama 90 menit lebih. Itu bukan penampilan yang bagus, tapi pada akhirnya kami berhasil melewatinya. Real Madrid setelah memimpin persaingan di La Liga, kini mengincar gelar Liga Champions sebagai tujuan utama. Tim raksasa Spanyol akan mengetahui lawan mereka setelah undian dilakukan pada 15 Maret mendatang. Pertandingan leg pertama babak perempat final dijadwalkan pada 9 dan 10 April, sementara leg kedua akan digelar pada 16 dan 17 April 2024. Fakta menarik, Jude Bellingham mencatatkan prestasi sebagai pemain Inggris pertama yang mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist dalam satu musim Liga Champions UEFA sejak Steven Gerrard pada 2007-2008, yaitu 6 gol 4 assist. Selanjutnya Real Madrid akan beralih fokus ke La Liga saat mereka menjamu Celta Vigo dalam pekan ke-28 pada Senin 11 Maret dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Dengan performa yang solid di La Liga dan semangat untuk meraih sukses di Liga Champions, Real Madrid berharap bisa mengangkat trofi-trofi bergengsi pada musim ini. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya!